Hai everyone, welcome back. Jadi di video kali ini sesuai sama konten aku sebelumnya, aku akan bikin playlist yang bertemakan zona inspirasi. Dan di video pertama ini aku bakal ditemenin sama salah satu teman aku yang dia sudah sukses menjadi seorang dosen muda. Dia juga berprestasi di bidang akademik dan juga organisasinya. Dia nggak cuma di S1, bahkan di S2 dia juga merupakan seorang lulusan terbaik di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dia juga merupakan salah satu mahasiswa yang lolos PIMNAS pada zamannya, dan dia juga merupakan Mawapres, mahasiswa berprestasi waktu S1, dan masih banyak lagi prestasi dia yang lainnya yang akan diceritain ke kita. Siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian, khususnya buat teman-teman yang sedang kuliah atau mau lanjut kuliah, mau jadi dosen. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip-skip. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Oke? Halo Yasmin, apa kabar? Halo, Oke, jadi baik, alhamdulillah. video aku kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama salah satu wanita cantik, wanita hebat, Aduh, sekarang sudah menjadi dosen muda, dan dia akan nge-share semua pengalaman dia ke kita, prestasi-prestasi yang udah dia dapetin sejak S1 sampai dia jadi lulusan terbaik di fakultas ya kemarin ya, Yas. ya, iya, Lulusan terbaik di Fakultas Teknologi Pertanian. Buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya Yasmin, pengen tahu tips dan trik gimana sih cara jadi wanita yang berprestasi seperti dia dan sekaligus langsung jadi dosen muda. Tonton video ini sampai habis ya. Ceritain dong ke kita, kok bisa sih kamu bisa sewah itu gitu loh, sekeren gitu kamu bisa dapetin gelar apa namanya lulusan terbaik waktu S2, terus habis itu S1 juga kamu itu enggak sih Mawapres, terus juga aktif organisasi, gila keren banget gak sih kamu tuh, ceritain dong. apa nih ceritain? Ceritain apa nih pengalaman ya? Ya, Kok bisa sih kamu dapetin semuanya gitu loh, kan biasanya tuh kan ya kalau setauku banyak teman-teman yang biasanya yang aktif akademiknya tapi pasif di organisasi. Nah kamu nih kan enggak ya, kamu nih udah akademiknya oke, organisasi juga dibabat maaf abis. saya tuh Gimana sih caranya kamu ngimbangin waktunya kamu, belajarnya kamu? sebenarnya eh nggak rajin sih itu. Terus ya, apa ya? Kalau prinsip aku mungkin jadi apa ya? Jadi yang memicu aku, yang memotivasi adalah kuliah tuh mahal. Ya Iya mahal sih. duit, ya kan? Mahal Ya bener duit, banget. mahal tenaga, mahal waktu kan. Nah, uh, apa yang aku dapatkan dari kemahalan itu tuh apa aja sih gitu loh. Kan kalau misalnya cuma kuliah aja atau berprestasi dalam bidang akademik aja kan kayak ya udah gitu loh, banyak gitu loh yang kayak gitu. Jadi Terus dimaksimalin gitu ya. ya bener kayak mahal loh kuliah itu gitu. Banget. Iya banget, capek juga. Nah, capeknya itu tuh harus capek yang maksimal sekalian gitu loh Ini malahan. nggak nanggung-nanggung gitu Kayak, ya. iya bener. Kayak ya udah dipolin, ada kesempatan buat di organisasi ya, ayo kayak gitu diusahakan semaksimal mungkin. Dan apa ya, pengelolaan waktu sih yang penting Ya itu penting sebenarnya. banget, gimana tuh. Iya. Sebenarnya aku lebih ke memahami kelemahanku dalam mengelola waktu. Aku tuh nggak bisa mengerjakan sesuatu terburu-buru dan deadline yang apa ya, yang mepet deadline gitu. Jadi bukan kunci ya, apa ya, kayaknya semua orang sebenarnya tahu, cuma aplikasi prakteknya sih yang susah. Bener banget. Iya, jadi aku berusaha untuk tidak menunda tugas dan meminimalisir waktu main.
Oh, Kebetulan aku bukan anak main. jadi dapat tugas langsung dikerjain, dapat tugas langsung gitu ya? Nggak langsung sih, tapi kayak paling enggak tuh harus ada yang dipikirkan gitu loh. Oh, misalnya seminggu deadline-nya, habis dikasih tugas nggak harus langsung ngerjain sih sebenarnya. Cuma sebenarnya kan mengumpulkan niat itu yang susah ya. Banget. Jadi memikirkan memikirkan tugas-tugasnya itu loh yang memicu semangat sebenarnya. Bukan semangat, keterpaksaan juga sih sebenarnya. Iya nggak sih? Paksa buat selesai gitu ya? Paksa. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya kan organisasi ada proker juga. Terus dulu kebetulan aku juga asisten kan. Jadi masih ngoreksi laporan. Kenapa nih? Asisten praktikum, asisten lab. Gitu. Oke, jadi udah kamu asisten praktikum, kamu berangkat jadi apa? Wakil BEM ya? Wakil BEM. Iya. Wakil BEM. Wakil ketua. Dan jadi mawapres juga ya waktu S1. Nah itu kan itu semester 4, 5, 6 atau 5, 6, 7, pokoknya 3 semester tuh yang paling hektik banget. Jadi kalau misalnya pas rapat ya rapat, kan aku tidak bisa ini ya multitasking dengan baik. Jadi kalau pas rapat ya rapat, aku nggak mikirin tugas, tapi pas ngerjain tugas ya udah nggak mikirin urusan organisasi. Gitu. Dan aku tuh nggak bisa tidur begadang, nggak bisa tidur malam gitu loh. Jadi ya mau nggak mau harus diselesaikan. Ya itu kelemahanku, aku nggak bisa ngerjain sesuatu terburu-buru dan mepet deadline, dan aku nggak bisa begadang. Kalau ngantuk ya tidur gitu loh. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, karena aku juga nggak terlalu suka main ya, jadi udah dikerjain yang apa yang bisa dikerjain lah gitu. Jadi intinya fokus satu-satu gitu lah ya. Jadi semua tuh terorganisir. Yang organisasi dikerjain, asisten juga, terus kebabat juga pendidikannya, akademisnya juga oke, ya kan. Tapi susah nggak sih sebenarnya mengimbangin waktu kayak gitu tuh? Aku aja nggak BEM waktu S1 itu cuma asisten praktikum. Itu udah mumet gitu loh, apalagi kayak pertanian gak sih, kepangan gitu kan ada laporan lab kayak gitu-gitu kan harus tulis tangan, dan itu tuh menurutku tuh ngabisin waktu banget gitu. Gimana sih bisa serapi itu gitu loh, kamu tuh bisa serapi itu buat mengorganisir semuanya? Sebenarnya aku caraku menyiasatinya adalah semacam bikin plan table gitu loh. Jadi aku selalu bikin kayak semacam agenda gini. Mana-mana kelihatan nggak sih kotak-kotak gini? Aku nggak print sendiri, jadi kayak nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Backgroundnya aku blur ya. Oh, ya pokoknya aku bikin tabel tanggal kayak kalender gitu, tapi ada kotak-kotaknya. Jadi kira-kira aku minggu ini harus nyelesain apa aja. Misalnya aku harus ngoreksi, kan aku juga bikin laporan yang ngoreksi laporan adik-adik tingkat juga kan. Iya, aku tahu banget itu kan. Capek banget. Jadi aku mentarget kayak minggu ini harus selesai apa-apa aja. Terus kalau misalnya sudah, jadi mau nggak mau harus selesai gitu loh. Kalau misalnya nanti ngelewatin batas, itu pun aku cut gitu loh. Sebisa mungkin aku menyelesaikan tugas yang lain. Jadi udah dibagi-bagi gitu ya? Iya, harus udah dibagi-bagi. Jadi kayak mau nggak mau kayak lama-lama jadi terbiasa gitu loh. Terbiasa dengan waktu. Itu pasti capek banget. Dan waktu mainnya kamu tuh hampir nggak ada sama sekali nggak sih kalau kayak gitu? Paling di weekend ya. Weekend pun pasti diisi sama nugas juga kan? Nah, aku tuh berusaha, kan aku S1 nggak ngekos ya sama keluarga. Kemarin S1 di mana sih? S1? Di Undip. Di Undip di Semarang. Jadi aku weekend tuh
karena aku sama keluarga, jadi weekend paling enggak minggu tuh harus ya family time gitu loh. Jadi sebisa mungkin lah gitu loh, karena kan ya kalau misalnya ngekos kan ya waktu kita buat kita sendiri ya, tapi kalau sama keluarga kan dibagi-bagi Gila, gitu. udah Jadi dibagi-bagi semua ya, dan dapat semua gitu loh, family time-nya iya, dapat, akademisnya dapat, organisasi semua dapat. Jadi nggak menutup tapi aku kemungkinan. sempat jet lag juga. Gimana? Tapi aku sempat kayak kayak keteteran juga di awal. Cuma karena aku Kayak berusaha shock culture aku gitu harus ya. masuk, iya. Jadi kayak mau nggak mau lama-lama terbiasa. Kayak Jadi gitu. terbiasa karena dipaksa. Iya, betul. Jadi nggak menutup kemungkinan Betul. banget ya buat teman-teman di sana itu nggak cuma bagus akademisnya, tapi organisasinya tuh juga main. Soalnya kan pengembangan dirinya itu kan dapatnya di organisasi nggak sih, kayak soft skill-nya kita, Iya, sosialisasi kita, sama problem solving kan kita nggak mungkin dapat di kelas kan, kita dapatnya tuh di betul. organisasi gitu loh. Nah jadi Iya. nggak harus fokus yang akademik aja, dan jangan sampai juga mengesampingkan akademik. Kadang tuh kan ada nggak sih ya, kamu pernah dengar nggak sih? Ala IPK tuh nggak penting, ada kok yang sukses IPK-nya rendah gitu kan. Nah itu tuh menurutku nggak cocok banget Sering. buat jadi motivasi gitu. Ya emang ada sih yang IPK rendah, cuma Iya. kan kenapa harus IPK rendah kalau kita udah bisa memaksimalkan yang tinggi kayak kamu gitu kan ya Yas? Iya. Sebenarnya aku semester awal S1 tuh IPK aku jeblok juga tau. Jeblokmu kamu Jadi tuh semester gimana jeblokmu itu? semester awal semester 1 2 lah gitu. Aku merasa pernah merasa salah jurusan karena aku nggak mau di situ. Ya, Ya oke. kan? Banyak ya kayak gitu kan. Masalahmu aja sih, kayaknya hampir semua siswa ngalamin kayak Iya, gitu. bener. Jadi kayak eh IPK aku tuh dibanding teman-temanku tuh sangat jeblok gitu. Terus semester 3, nah itu kayak baru ya mau gimana lagi gitu loh, ya harus dilewatin gitu. Terus karena lama-lama juga nyaman, jadi ya udah gimana caranya mengejar biar IPK yang jeblok itu nggak masalah gitu loh. Berarti mulai diperbaiki di semester 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Iya. Udah mulai push gitu belajarnya. Gila sih, keren banget. Terus habis itu sudah lulus S1 nih, udah dapat udah lulus S1, terus habis itu langsung S2 ya kemarin, nggak ada gap year ya. Berarti langsung lanjut S2. Atau masih itu dulu 1 tahun. Hampir setahun sih. Jadi tapi aku memang nggak cari kerja. Jadi aku lulus S1, aku tuh udah ada bayangan, aku tuh pingin jadi dosen gitu loh. Cita-cita aku sebenarnya udah kayak pengen jadi dosen. Iya. Nah, buat jadi dosen kan harus S2. Jadi ya gimana caranya biar memenuhi syarat buat S2. Aku lulus 2018 Oktober, Juli 2018 aku lulus. Terus aku daftar S2 itu ya berapa bulan ya? 6 bulanan kayaknya. Itu space antara S1 sama S2. Itu ya aku sempat ke kampung Inggris kayak Manovi. Iya. Ke situ tapi cuma sebulan aku. Iya. Oke. Aku cuma sebulan. Terus persiapan. Iya. Kan kemarin kayak ya udah nyoba dulu sebulan. Terus mau lanjut lagi kok ada info bukaan S2, pendaftaran S2, ya udah terus pulang persiapan kayak TOEFL dan lain-lain. Berarti emang semangat buat lanjut kuliah S2-nya itu karena emang udah punya cita-cita awal ya buat mau jadi dosen. Iya. Jadi semangat sekolahnya daftar kerja gitu. Semangat sekolahnya tuh udah mulai dipupuk, nggak setelah lulus S1, tapi emang udah dipikirin sejak S1 kayak gitu. Jadi kan
Kadang ada tuh yang lulus S1 bingung karena nggak dapat kerja, makanya pelariannya tuh ke S2 gitu kan. Padahal kan S2 tuh nggak menyelesaikan masalah kalau misal kalian tuh nggak tahu sama tujuannya tuh apa. Kalau kayak Yasmin gini kan nambah masalah. bener banget, udah nambah masalah, waktu kebuang-buang, duit kebuang-buang. Belum lagi stresnya, karena kan memang pressure-nya S2 tuh kan meskipun cuma 2 tahun ya, meskipun cuma 4 semester, tapi kalau menurutku pressure-nya S2 tuh jauh beda sama S1. Kalau S1 tuh kita masih bisa lah mengimbangi main-mainnya meskipun dikit lah ya, tapi kalau udah S2 tuh udah hampir nggak ada sama sekali, bahkan paling ya bisa paling habis semesteran gitu nggak sih baru bisa jalan-jalan, bisa main. Iya. Terus habis itu di S2 kemarin juga jadi ketua HMP ya. Iya. Iya, jadi Yasmin ini merupakan salah satu ketua wanita HMP di jurusanku. Jadi di Pascasarjana UGM itu, di Fakultas Teknologi Pertanian itu ada himpunan mahasiswa pascasarjananya gitu loh. Dan Yasmin ini adalah ketuanya gitu loh. Jadi udah S1 udah dibabat, S2 juga nggak mau menyia-nyiakan, kata Yasmin tadi mau dimaksimalin gitu ya kan ya? Iya. Terus habis itu juga lulus dengan predikat lulusan terbaik. IP kamu berapa sih ya? Bisa di-spill nggak sih ke kita? Aduh, tebak-tebak. Astaga, aku aja kemarin itu kalau dibandingin sama teman-temanku rendah banget loh itu. Apalagi kamu sih, berapa sih kamu ya? Spill dong. Buat jadi lulusan Tebak lah. PPUGM 34 lah, 4,0 lah. Enggak lah. 398. Keren banget deh. Iya. Wih, gila. Ya langsung bener. Gila nggak tuh? 3,98 guys. UGM loh, FTP UGM dengan banyaknya tugasnya, schedule-nya, jadi ketua himpunan, tapi tetap bisa mempertahankan IPK 3,98. 0,02 lagi bakal sempurna. Gila. Adapun wisudawan terbaik dari Fakultas Teknologi Pertanian untuk program magister diraih oleh Saudari Yasmin Aulia Rahman dari program studi Magister Ilmu dan Teknologi Pangan dengan indeks prestasi kumulatif 3,98. Oh my God! Wow. Tapi kemarin nggak kebagian wisuda luring kan ya? Enggak. Jadi pas periodeku tuh sama sekali nggak ada yang luring, jadi daring. Ya udah sama aja. Karena waktu itu lagi muncak-muncaknya itu nggak sih apa namanya pandemi COVID, iya. Oh. Ya. Juli soalnya pas tingginya. Oh jadi wisudaan kemarin pas di bulan Juli ya, pas tingginya itu. Lulus S2 langsung jadi dosen muda. Alhamdulillah. Kayak gimana sih, aku juga pengen lo langsung udah pendidikan bagus, organisasi, lulus langsung bisa sini nak dosen di kampus sini gimana sih ceritanya? Jadi aku tuh nekat karena bukaan pendaftaran dosen tuh kan nggak sebanyak dan sesering bukaan perusahaan ya, lowongan perusahaan. Jadi jarang gitu loh. Dan meskipun dia buka, kadang itu infonya tuh nggak terlalu luas disebarkan gitu loh. Jadi ya udahlah, dapat saran dari temen yang udah jadi dosen, udah disebar dulu aja. Fokus kamu mau di wilayah mana atau mau yang kriteria kayak gimana. Kan kita nggak tahu gitu loh rezeki kita juga di mana. Jadi karena aku kemarin pikiranku aku mau cari yang deket rumah, jadi ya sekitaran Semarang, aku list mana aja nih universitas yang sekiranya ada pangan atau gizi yang relate sama ilmuku gitu. Ya udah terus aku sebar. Jadi lamaran. Meskipun itu kampus nggak buka lowongan gitu ya, tetap kamu naruh CV gitu ya, lamaran. Iya.
ada yang bales, jadi ada yang ngirim surat balasan, bilang kalau belum ada lowongan gitu, jadi belum ada informasi lah. Terus ada juga yang nggak ada kabar sampai sekarang gitu. Terus nah itu akhirnya aku dipanggil buat tes wawancara. Jadi universitas itu memang belum membuka lowongan secara luas sebenarnya, tapi mereka lagi proses untuk membuka katanya gitu. Terus lagi butuh juga yang keilmuannya kayak aku. Jadi pas gitu loh, kayak ya rezeki itu emang nggak kemana gitu loh. Gak ada yang ngatur masing-masing ya. Iya, udah ada yang ngatur. Terus ya udah aku ikut tes. Biar Aku ikut tes seleksinya itu, terus ya alhamdulillah ternyata mereka cocok dengan aku dan keilmuanku. Ya udah, dan alhamdulillahnya sesuai sama yang aku harapkan ya di Semarang gitu loh. dan tanpa orang dalam ya. Iya. Ya, jadi buat kalian ya yang bilang nggak mungkin dapet kerja tanpa orang dalam nih, Yasmin nih udah membuktikan nih dosen muda nih tanpa orang dalam langsung nyebar lamarannya, usaha sendiri, tes-tesan, masuk semuanya mengikuti prosedur tanpa ada bantuan dari manapun kecuali dari Allah ya. Iya. Nah itu dia prestasi-prestasi Yasmin udah diceritain ke kita. Tapi boleh nggak sih Yas minta sarannya, pesan-pesan nih buat adik-adik yang mungkin dari S1 mau lanjut S2, yang udah lulus S2 kayak aku, atau mungkin malah ada adik-adik nih yang dari SMA mau lanjut S1. Saran dong buat mereka biar bisa memiliki prestasi yang paling nggak kayak kamu lah ya. Kalau bisa untung-untung bisa lebih tinggi lah ya, bisa go internasional dan lain-lain. Iya, harus. Ya, saran dong, pesan-pesan dong, pesan-pesan buat mereka. Ya intinya semua orang tuh sebenarnya punya kesempatan yang sama. Sebenarnya punya kesempatan dan kemampuan yang sama sebenarnya. Cuma mungkin orang-orang itu tuh cenderung nggak pede dan tidak jeli melihat peluangnya gitu, melihat kesempatannya. Kayak aku pun banyak gitu loh teman-temanku tuh yang lebih baik daripada aku, kayak waktu seleksi Mawapres kayak gitu, banyak yang lebih dari aku gitu loh. Tapi itu tadi, kita punya kesempatan dan peluang yang sama, tapi nggak semua orang tuh punya keberanian dan kejelian untuk mengambil peluang itu gitu loh. Jadi ya itu tadi, kuliah tuh mahal banget. Jadi jangan sia-siakan itu dengan cara ya itu tadi, kalau misalnya sekiranya ada peluang ya diambil, kan kita nggak tahu gitu itu rezeki kita atau enggak gitu. Jadi kalau memang ya diusahakan semaksimal mungkin. Kalau memang itu bukan rezeki kita ya nggak apa-apa, tapi apa salahnya mengusahakan gitu loh. Nah itu sih kalau prinsip aku. Sama mungkin nggak boleh takut kali ya buat mencoba hal-hal yang baru. Kadang kan karena merasa masih baru gitu kan, aku takut lah buat nyoba. Ya kan kalau nggak dicoba nggak bakal tahu kan akhirnya kayak gimana. Nah betul, itu dia pesan-pesan sharing pengalamannya Yasmin dengan semua prestasi akademik dan organisasinya dia. Terima kasih banyak Yasmin udah mau berbagi ke kita semua. Semoga di konten video kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa memotivasi mereka ya, bisa memotivasi mereka supaya memiliki prestasi juga, semangat sekolahnya, yang kerja juga semangat cari rezekinya. Thank you Yasmin udah luangin waktunya ya. Terima kasih juga Mbak Novi. Dadah ya, sebaik-baik, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Ya, sukses Mbak Novi. Thank you. See you.